Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran fisika. Kali ini topik kita adalah mengenai pengukuran. Pengukuran sering kita kenal istilah tersebut. Namun definisi dari pengukuran sendiri adalah kegiatan membandingkan antara besaran dengan alat ukur yang digunakan. Nah, pada topiknya pengukuran kali ini kita akan membahas dua alat ukur, yaitu satu jangka sorong. Ini gambarnya jangka sorong digital ya. Nah, satu lagi adalah micrometer screw ya. Apa itu jangka sorong, bagaimana itu micrometer screw dan bagian-bagiannya, kita akan kenalkan satu persatu. Baik, kita langsung aja menuju jangka sorong terlebih dahulu. Oke. Ini tampak gambar jangka sorong dan bagian-bagiannya. Ada 8 item ya, ada 8 item yang perlu kita ketahui tentang jangka sorong ya. Yang pertama adalah rahang bawah. Nah, nomor 1 di sini adalah rahang bawah. Rahang bawah ini terdiri atas rahang tetap dan rahang geser. Jadi ini yang bisa digeser ya, sama dengan nanti yang rahang atas ini juga yang sebelah kanan bisa digeser. Kalau yang sebelah kiri ini rahang tetapnya. Nah, pada rahang bawah ini berfungsi untuk mengukur panjang, lebar, dan tebal suatu benda. Jadi kalau kita punya balok gitu ya, maka balok tersebut kalau kita ingin ukur panjang, lebar, dan tebalnya, kita letakkan di rahang bawah. Ini tentang rahang bawah. Kemudian nanti tinggal kita lihat berapa skala yang akan ditunjukkan oleh jangka sorong, tinggal kita tuliskan hasil pengukurannya. Demikian pula untuk yang nomor 2. Nomor 2 itu dikenal dengan rahang atas. Nah, apa bedanya dengan rahang bawah? Rahang atas itu digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Jadi ada beberapa benda yang memiliki diameter dalam, contohnya selang, cincin, donat gitu ya. Nah, ini adalah benda-benda yang memiliki diameter dalam. Maka benda tersebut kita letakkan pada rahang atas, kita geser rahang gesernya ini, kemudian nanti akan kita baca berapa skala yang ditunjukkan. Kemudian yang nomor 3 ini dikenal dengan depth probe ya. Depth probe ini digunakan untuk mengukur kedalaman dari suatu benda. Jadi nanti kalau ada ini balok kita masukkan ke dalam beker gelas gitu. Nah, nanti bagian yang nomor 3 ini kita celupkan. Mulai dari dasar balok sampai dengan ketinggian air. Nah, di sini nanti akan muncul berapa angka hasil pengukurannya. Oke ya, paham ya? Dari poin nomor 1, 2, dan 3. Untuk yang nomor 4, ini adalah skala utama. Skala utama di sini ada 2, bagian atas sama bagian bawah. Yang atas satuannya inci, yang bawah adalah sentimeter. Nah, dalam pengukuran jangka sorong, skala utama yang sering digunakan adalah satuan sentimeter. Ini yang sering digunakan untuk jangka sorong. Kenapa nggak pakai inci? Karena mengkonversi inci menjadi mili ataupun menjadi senti itu ada desimalnya, jadi kita kesulitan nanti mengkonversinya. Makanya banyak digunakan skala utamanya yang menggunakan sentimeter. Sedangkan yang nomor 6, nah ini ada skala mulai dari angka 0, di sini 0, di sini angka 10 nih. Nah, ini adalah skala tambahan. Skala tambahan atau dikenal dengan istilah skala Nonius. Skala Nonius sendiri di sini dibagi menjadi 2 lagi, ada 2. Yang bagian atas itu dalam inci dan yang bagian bawah itu dalam mili. Sama dengan skala utama tadi. Kalau skala utama yang sering dipakai dalam pengukuran itu adalah sentimeter, sedangkan skala Nonius yang sering digunakan adalah yang milimeter. Nah, ini milimeter. Kemudian di sini ada tombol pengunci. Jadi biar alat ukurnya nggak geser, nanti setelah kita meletakkan benda jangan lupa dikunci di tombol penguncinya ini. Nah, ini adalah pengenalan tentang jangka sorong dan bagian-bagiannya. Baik, mungkin ada pertanyaannya, terus cara ngukurnya bagaimana sih yang benar? Nah, ini untuk menjawab pertanyaan itu kita langsung lanjut aja ke slide berikutnya ya. Oke, baik, kita langsung lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Nah, ada sebuah soal di sini, ada sebuah soal di mana langsung disajikan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong.
skala pengukurannya ditunjukkan pada gambar di sini. Yang bagian atas itu skala utama, yang bagian bawah adalah skala nonius atau skala tambahan. Nah, baik, diamati terlebih dahulu soalnya untuk skala utama dan skala tambahannya. Langkah awalnya adalah, ingat, kalian harus fokus di sini. Fokus, yang paling pertama kalian lihat adalah angka 0 pada skala nonius. Angka 0 ini terletak di skala berapa? Nah, kita lihat sekali lagi di sini. Angka 0 ini terletak di antara angka 2,1 dan 2,2 pada skala utama. Jadi di sini kalau kita lihat ini ada angka 2 ya, di sini angka 2, di sini angka 3 gitu ya. Berarti kan di sini kan 2,1, 2,2, 2,3 dan seterusnya. Nah, angka 0 di sini terletak di antara angka 2,1 dan 2,2. Karena belum menyentuh 2,2, belum sampai 2,2, maka kita tulis nih di sini skala utamanya adalah 2,1. Nah, jadi karena belum menyentuh 2,2, maka skala utamanya kita tulis 2,1. Nah, langkah yang berikutnya adalah kita fokus lagi pada skala nonius di sini. Pada skala nonius di sini kita pilih yang lurus dari angka 0 sampai 10 ini 0, ini 10, berarti ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan begitu ya. Nah, dari angka 0 sampai 10 ini yang lurus dengan skala atasnya. Apakah 1 lurus dengan atasnya? Tidak, tidak lurus. 2? Tidak. 3? Wah, 3 lurus, berarti ini yang kita pakai. Nah, ini yang kita pakai ya. Ini yang kita pakai. Nah, angka ini pada skala nonius ini menunjukkan angka 3. Nah, berarti kita tulis di sini angka noniusnya yang kita gunakan, skala noniusnya adalah 3. Nggak pakai satuan, iya, cuma skala aja ya. Jadi cuma skala aja. Nanti ini kita masukkan, kita kalikan dengan NST. Tadi di slide sebelumnya sudah tertulis NST jangka sorong adalah 0,1 mm gitu ya. Sehingga tinggal kita tulis hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius dikali NST gitu ya. Nah, kita tulis skala utamanya 2,1 cm, kemudian skala noniusnya adalah 3 gitu ya, dikali dengan 0,1 mm. Ini NST-nya. Baik, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Sama dengan 2,1 cm-nya tetap, 3 dikali 0,1 diperoleh hasil 0,3 mm. Awas, di sini kan ada beda satuan, yang 1 cm, yang 1 mili, sehingga ini tidak bisa kita langsung jumlahkan gitu loh. Nah, artinya ada salah satu satuan yang harus kita ubah dulu. Ini yang kita ubah misalkan yang milimeter gitu ya. Nah, berarti milimeternya kita ubah ke senti, naik 1 gitu ya. Maka dibagi 10 gitu. Maka kita tulis 2,1 cm ditambah 0,03 cm. Lah, ini sudah sama ini satuannya, sehingga bisa kita jumlahkan, hasil akhirnya adalah 2,13 cm ya. Ini cara mencari hasil pengukuran gitu ya, cara mencari hasil pengukuran. Ada cara lain? Ada, sebenarnya ada cara lain, ada. Jadi di sini langsung saya tulis di sini. Pertama tetap sama, temukan skala utamanya. Jadi fokusnya di angka 0 di sini. Skala utamanya, oh ini dapat nih 2,1, kita tulis di sini 2,1. Begitu. Kemudian kita lihat skala noniusnya di sini. Skala noniusnya di sini terletak pada angka berapa dari 0 sampai 10. Kebetulan dalam soal terletak di angka 3. Maka angka 3 ini langsung kita tulis di belakangnya saja, nggak apa-apa. Jadi tadi 2,1, sekarang kita tambah 3 di sini. Nah, maka hasilnya 2,13 cm. Nah, seperti ini. Ya, ini cara lainnya begitu ya, cara lainnya begitu. Baik. Paham ya? Mudah ya? Saya pikir nggak ada yang sulit kok ini kok untuk jangka sorong. Next. Coba lebih fokus lagi. Kita coba soal yang berikutnya. Kita lihat. Oke. Nah, amati di sini. Kira-kira berapa hasil pengukurannya ditunjukkan pada gambar di sini?
Fokus ya. Fokus yang pertama adalah kita lihat di sini pada angka nolnya yang pada skala Nonius. Angka 0 di sini kalau ini 8, ini 9, berarti kan sini 8,1, 8,2 dan seterusnya. Berarti skala utamanya berapa? Yang kita tulis 8,1 atau 8,2? Nah, bagus, yang kita tulis adalah 8,1 gitu ya. 8,1 gitu ya. Nah, yang berikutnya lagi dari angka 0 sampai 10 di sini kita pilih yang lurus dengan skala utama. Apakah satu lurus? Oh, tidak lurus ini. Apakah dua lurus? Iya. Wah, berarti yang kita pilih 2. Jadi skala Nonius yang lurus dengan skala utama adalah 2, maka kita tulis hasilnya 8,12 cm. Mudah toh? Ya, baik. Ini cara yang tadi ya, cara yang akhirnya kita gunakan ya. Kalau saya mau pakai cara yang pertama, bisa sama aja. Jadi kita tulis nih, seperti ini. Skala utamanya 8,1, skala Noniusnya 2. Maka hasil pengukurannya tinggal kita masukkan. Di sini masih belum sama satuannya, kita ubah dulu, kita samakan sama-sama sentimeter gitu ya. Maka ketemu hasil 8,12 cm. Sama toh? Paham ya? Mudah ya? Oke, baik. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi tentang alat ukur yang kedua nih. Nah, mikrometer dan bagian-bagiannya. Nah, ini bendanya beda sama jangka sorong tadi. Pada mikrometer di sini ya bentuknya seperti ini. Ada rahang tetap, ada rahang geser. Ini bisa digeser dengan cara diputar yang bagian sini ya. Nah, ini untuk tempat objeknya. Kemudian juga ada penguncinya. Kenapa kok perlu dikunci gitu ya? Jadi ketika sudah diletakkan bendanya, nanti kalau ada goncangan, kemudian bendanya lepas gitu, tapi skala pengukurannya nggak berubah, makanya kita perlu mengunci di sini. Nah, di sini ada skala utama gitu ya. Tapi beda ya, satuannya ini milimeter. Kalau tadi kan jangka sorong senti, ini milimeter sudah. Ini skala utama. Kemudian di sini ada skala Nonius atau skala tambahan. Kemudian di sini ada roda bergerigi, ini untuk muter. Nanti waktu mau kalau sebelum dikunci ini kita putar dulu kemudian baru dikunci. Ini tentang mikrometer. Nah, yang perlu kalian ketahui tentang mikrometer, NST-nya beda sama jangka sorong. Jadi setiap alat ukur itu memiliki NST yang berbeda. Pada mikrometer skrup di sini NST-nya adalah 0,01 mm. Dan kelebihannya di sini, mikrometer skrup ini adalah alat ukur yang sangat teliti. Karena memiliki ketelitian yang sangat tinggi. Sehingga mikrometer skrup ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan kertas karena saking telitinya ya, karena ketelitian dia tinggi gitu. Jadi bisa untuk mengukur berapa milimeter ketebalan kertas. Tentu kalau kita pakai mistar kita nggak bisa tuh mengukur berapa ketebalan kertas gitu ya. Tapi kalau kita gunakan mikrometer skrup, maka kita bisa mengukur berapa ketebalan sebuah kertas itu tadi. Nah, fungsi yang lain, mikrometer skrup ini juga digunakan untuk mengukur diameter luar. Jadi kalau katanya jangka sorong ada diameter dalam, kalau ini diameter luar. Jadi berapa sih diameter luar dari bola atau kelereng? Nah, ini bisa kita ukur menggunakan mikrometer skrup gitu loh. Nah, ini bagian-bagian dari mikrometer skrup ya. Nah, kita lanjut aja bagaimana cara mengukurnya, langsung aja sama kayak tadi. Jadi di sini ditampilkan ada skala utama, ada skala tambahan di sini. Ya. Nah, pada skala utama kita fokus nih di sini nih. Skala utama di sini kita lihat ada 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, berarti kalau ada garis tengahnya di sini berarti kan setengahnya gitu loh. 0 berarti ini setengah, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Oke. Nah, tinggal kita tulis aja di sini. Berapa skala utamanya kita tulis di sini karena sebelum pembatas ini muncul 3,5 maka kita tulis skala utamanya adalah 3 gitu ya, 0,5 ya, milimeter ya tentunya ya. Oke. Kemudian skala Noniusnya kita cari di sini. Kalau ini 20, ini 25, berarti kan ini 21, 22, 23, 24. Ya, berarti skala Noniusnya 24 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa nulis di sini nih. Nah, skala utama
3,5 mm gitu ya. Kemudian skala noniusnya 24. Hasil pengukuran kayak tadi, skala utama ditambah skala nonius kali NST gitu ya. Nah, sehingga di sini tinggal kita masukin aja 3,5 mm ditambah 24 dikali 0,01 mm. Karena NST jadi mikrometer skrup tadi adalah 0,01 mm. Sehingga diperoleh hasil 3,5 ditambah 0,24. Nah, ini satuannya sudah sama. Kalau satuannya sudah sama, ini tinggal kita jumlahkan gitu loh. Ya, ingat penjumlahan desimal, komanya harus lurus gitu ya. Maka diperoleh hasil 3,74 mm gitu ya. Cara lain gimana? Bisa ada juga sama kayak tadi cara lainnya. Jadi di sini kita cari skala utamanya tadi ketemu 3,5. Skala noniusnya tadi kan yang lurus nih sama garis ini skala utama yaitu pada angka 24. Maka kita tinggal tulis 0,20 gitu ya, 4 gitu. Nah, ini tinggal kita tambah aja. Maka diperoleh hasil 4 gitu ya, 5 tambah 2 7 gitu. Nah, komanya tetap lurus, 3 tambah 0 3. 3,74 mm. Nah, mudah ya. Saya pikir nggak sulit kok ya. Baik, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi untuk soal yang berikutnya. Nah, ini masih tentang mikrometer skrup. Coba perhatiin di sini nih. Nah, kira-kira berapa skala utama yang kita tulis? Coba lihat dulu ya, lihat dulu. Nah. Oke, baik. Berapa? Oke, bagus. 4 ya, kita tulis 4. Kenapa nggak 4,5? Karena pembatasnya di sini tidak menampilkan strip yang bagian bawah gitu. Maka kita tulis 4,00. Nah, ini kita tulis 4,00. Ini sebagai skala utamanya. Nah, yang lurus dengan skala utama terletak pada angka 30. Berarti kita tulis 0,30. Tinggal kita jumlahkan gitu ya. Tinggal kita jumlahkan saja di sini 0 tambah 0 0 gitu ya. 0 tambah 3 3 gitu. Desimalnya lurus, kemudian 4 tambah 0 4. Maka diperoleh hasil 4,30 mm gitu. Lah. Kalau mau pakai cara pertama gimana? Boleh, sama aja. Nah, seperti ini nanti. Skala utamanya 4,0 mm, skala noniusnya 30 gitu ya. Nah, ini dikali 30 kali 0,01 ketemu hasil 0,30, tinggal tambah 4 ketemu 4,30 mm. Baik. Saya pikir paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa chat di WA saya gitu ya. Ini materi ini sebagai pengantar buat kalian untuk lebih bisa lagi mengerjakan soal-soal yang saya kirim di website e-learning ya. Jadi kerjakan soal-soalnya yang di website e-learning, nanti kumpulkan jawabannya via WA. Alhamdulillah, pertemuan hari ini sudah selesai dengan topik pengukuran. Kalau ada pertanyaan nanti kalian bisa menanyakan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.